Swastiastu. Terkadang kita berpikir bahwa kalau kita rajin sembahyang, mendekatkan diri dengan Tuhan, kita mungkin akan terhindar dari banyak sekali permasalahan hidup. Mau tidak mau, dunia ini memang tempatnya kita merasakan suka dan duka. Karena itu banyak sekali masalah, banyak juga hal yang membahagiakan di dunia ini. Namun kita sendiri kadang bingung, apa sih yang melatar belakangi hal ini terjadi? Mengapa ada orang-orang yang sudah mendekatkan diri dengan Tuhan, rajin sembahyang, bahkan tidak mengalpakan sekalipun rutinitas sembahyangnya, tapi tetap menemukan masalah? Mengapa ada orang yang cuek dengan kehidupan agama, namun rasanya kehidupannya jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang sering melakukan kegiatan sembahyang? Apakah yang melatar belakangi hal ini terjadi? Apakah sembahyang kemudian memutuskan penderitaan seseorang? Atau bahkan tidak sembahyang justru membuat seseorang jauh lebih bahagia? Kalau kita selama ini mendengarkan pengetahuan atau logika yang disampaikan orang-orang oleh para pemuka-pemuka agama, mereka lebih menekankan bahwa hal ini disebut cobaan dari Tuhan. Benarkah hal ini merupakan cobaan dari Tuhan? Atau memang ada sesuatu yang lain yang belum kita pahami? Sehingga walaupun kita sudah rajin dalam melakukan sembahyang, tetapi kita juga masih mendapatkan penderitaan. Sebenarnya penderitaan dan kebahagiaan itu adalah sifat dari dunia ini. Pertama, yang perlu kita sadari bahwa ketika manusia atau makhluk hidup turun di bumi ini, dia mau tidak mau dibelenggu oleh dualitas, suka dan duka. Dan badan ini dibentuk di dunia ini untuk merasakan kedua hal tersebut. Mungkin ada yang lebih dominan menderitanya, ada yang lebih dominan bahagianya. Dan apakah yang melatar belakangi seseorang mendapatkan suka dan duka? Suka dan duka ini didapatkan berdasarkan dua hal. Yang pertama, disebabkan oleh diri kita, atas interaksi kita dengan makhluk lain dan alam ini. Kemudian yang kedua disebabkan oleh Tuhan. Bagian yang pertama ini disebut sebagai hukum karma. Hukum karma pala, artinya kita yang berbuat, kita yang membuahkan hasilnya, dan kita yang menikmati. Ini yang dikenal sebagai konsep keadilan yang sejati. Karena apapun yang kita terima itu berdasarkan atas perbuatan kita di masa lampau, yang akhirnya kita nikmati di saat-saat sekarang. Jadi walaupun kita kusuk dalam persembahyangan memuja kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak lepas dari hukum karma ini. Karena itu ada hubungan eratnya. Bagaimana sebenarnya konsep seseorang yang sembahyang ini, yang bisa melepaskan diri dari karma, pala, dan sepenuhnya melakukan hubungan dengan Tuhan, ini berbeda. Jika seseorang dapat melakukan tingkatan seperti ini, mereka masuk pada bagian yang kedua, yaitu penderitaan, kebahagiaan yang disebabkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kadang-kadang kita sulit membedakan yang mana sebenarnya yang merupakan ujian dari Tuhan dan yang mana yang merupakan adalah nasib kita berdasarkan karma pala kita. Kita berpikir bahwa kita mendapatkan penderitaan ini adalah ujian dari Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang menikmati karma kita. Jadi Tuhan memang mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada para makhluk hidup sesuai dengan hukum alam yang Beliau ciptakan berdasarkan karma atau kegiatan seseorang. Sekarang kita mendapatkan sesuatu, artinya ada latar belakang kita yang telah kita lakukan dahulu sehingga kita nikmati sekarang. Inilah hukum karma. Berbeda halnya dengan nasib yang ditentukan oleh Tuhan. Makhluk hidup yang nasibnya ditentukan oleh Tuhan secara pribadi biasanya adalah makhluk hidup yang sudah melepaskan dirinya dari pengaruh kehidupan yang bersifat materialistik, atau dia sudah keluar dari tindakan yang hanya mementingkan indera-inderanya. Orang-orang semacam ini biasanya lebih kepada bagaimana memuaskan Tuhan. Setelah Tuhan merasa puas, maka secara tidak langsung Tuhan mengendalikan hidupnya. Inilah yang dikatakan sebagai nasib ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun di sini kadang salah kaprah.
Orang berpikir bahwa oh ini ujian dari Tuhan. Oh ini penderitaan adalah ujian dari Tuhan. Sedangkan kita belum ada pada tingkatan seperti itu. Karena itu perlu kita pahami terlebih dahulu yang mana sebenarnya nasib yang ditentukan oleh karma kita dan yang mana yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita berpikir bahwa apa yang kita alami sekarang adalah bagian dari rencana Tuhan atau bagian dari nasib yang ditentukan oleh Tuhan, artinya kita sudah menyerahkan segala sesuatu hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun jika kita bertindak di luar daripada itu, kita selalu berpikir bahwa kita bisa mengendalikan nasib kita. Kita bisa jauh lebih baik dari orang lain. Kita bisa keluar dari permasalahan ini. Itu adalah bagian dari karma pala yang kita lakukan. Dan kesadaran semacam ini juga membantu seseorang. Mengapa kemudian sembahyang tidak mampu membuat seseorang keluar dari penderitaan? Pertanyaan berikutnya, bukankah sembahyang ini adalah bagian cara kita untuk memuaskan Tuhan? Bukankah dengan kita rajin bersembahyang, harusnya Tuhan membebaskan kita dari segala jenis penderitaan? Tergantung dari jenis sembahyang kita. Kalau sembahyang kita semata-mata ingin dihormati orang lain, ingin dipandang orang lain, atau ingin dinilai oleh orang lain, maka kita sedang tidak bersembahyang, walaupun kita melakukan gerakan-gerakan sembahyang. Sembahyang yang sejatinya adalah sembahyang, artinya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pikiran, konsentrasi kita, dan ketulusan kita yang utama itu terfokus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita dapat melakukan hal ini dengan baik, maka sembahyang kita akan berkualitas. Dan dengan demikian Tuhan akan mengambil alih kehidupan kita, dan Beliau memberikan langkah-langkah yang baik kepada kita. Untuk mencapai tingkatan semacam ini kita memerlukan latihan. Artinya kita memerlukan kualifikasi agar Tuhan mengambil alih hidup kita dan menuntunnya secara pribadi. Inilah keutamaan Tuhan berada di dalam diri kita, selalu mendampingi kita, yaitu untuk mengarahkan kita kepada jalan yang baik, agar kita bisa mencapai tempat tinggal Beliau yang disebut dengan moksa. Karena selama ini kita sudah melupakan Beliau dengan cara-cara kehidupan kita, sehingga kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita dikendalikan oleh hukum karma pala. Tapi ketika kita keluar dari hukum karma pala ini dan semata-mata menyerahkan diri dengan Tuhan, Tuhan mengambil alih hidup kita dan Beliau mengarahkan cara-cara hidup kita jauh lebih baik. Karena itu ini pilihan hidup kita. Kita mau terus berkutat antara hukum karma pala, menciptakan hasil, menciptakan hasil terus seperti itu, atau berangsur-angsur melepaskan ikatan dengan hukum karma pala ini dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dikatakan sebagai syarat untuk mencapai moksa. Karena itu syarat mencapai moksa adalah murni. Murni artinya tanpa campuran. Kalau sudah tanpa campuran, artinya kita tidak ada sesuatu yang lain selain Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi penyebab kita melakukan tindakan. Inilah yang disebut juga sebagai penyerahan diri secara total. Karena itu wajar kenapa kita ketika sembahyang kita masih mendapatkan penderitaan, karena kita belum pada tingkat sembahyang yang sesungguhnya. Ini yang dikatakan sebagai latihan. Latihan inilah yang terus dilakukan, yang terus kita lakukan agar kita sampai kepada tingkatan sembahyang yang sejati. Karena itu sebuah kesalahan yang besar ketika kita mengatakan bahwa kita sudah rajin sembahyang terus kita sudah murni atau sudah maju dalam kerohanian. Bahwa orang lain kemudian yang tidak rajin sembahyang dia rendah. Tidak seperti itu. Tingkat kemajuan seseorang itu diukur dari kesadarannya. Bagaimana dia sadar akan Tuhan, itulah tingkat spiritual seseorang, bukan dari rutinitas dia sembahyang.
Rutinitas dia sembahyang, tapi kalau dia mengembangkan ego, keakuannya, egoismenya, dan merasa yang paling baik, dia berada pada tingkatan yang sangat rendah sebenarnya. Karena apa? Karena dia mengetahui pengetahuan, tetapi dia justru malah berpikir lebih rendah daripada orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Dan pandangan-pandangan semacam ini sudah mulai terputar balik. Jadi apa yang dianggap sebagai rutinitas itu hal yang maju. Sebenarnya jauh di dalam hal itu, jauh di dalam dari tindakan itu, yang dasarnya adalah ketulusan, itulah yang paling utama. Itu kalau kita merasa kita sedang menderita, walaupun kita sudah melakukan banyak kegiatan saleh seperti sembahyang, berarti ada karma buruk kita yang harus kita lewati. Dan di sanalah wajib kita untuk berpikir bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai kita dan memberikan kita karunia agar kita dapat menjalani masalah ini dan menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah cara berpikir yang diajarkan oleh kitab suci. Jadi bukan semata-mata kita berpikir bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Ujian yang mana? Atas dasar apa? Itu juga kita harus pahami. Jadi setiap apa yang menjadi tindakan kita itu harus mempunyai dasar yang kuat yang diajarkan dalam kitab suci. Jadi kita tidak semata-mata kemudian menyalahkan Tuhan. Oh, ini Tuhan yang menciptakan penderitaan. Beliau mengizinkan segala sesuatu, berarti Beliau yang membuat kita menderita. Padahal kita diberikan kebebasan untuk bertindak, untuk memilih yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Mana tindakan yang akan mengikat kita di kemudian hari, dan mana tindakan yang akan membuat Tuhan mengendalikan kita, atau membuat Tuhan secara pribadi memperhatikan kita. Saya kira demikian. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.